Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Di kesempatan malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita tidak pernah bosan untuk terus memohon dan meminta kepada Allah agar semua ketaatan yang kita lakukan, semua ibadah yang kita kerjakan, semoga semuanya tercatat sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita, suri toladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, semoga Allah meneguhkan hati kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam yang Allah muliakan, sampai hari ini Allah memberikan kenikmatan yang agung kepada kita, yaitu kenikmatan kita bisa beribadah, kenikmatan panjang umur berada di dalam bulan Ramadan, kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang memang dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Ibn Rajab mengatakan, kana ba'dus salaf yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan wa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Sebagian salaf mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka juga berdoa kepada Allah agar amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika hari ini Allah memberikan kesempatan yang sangat agung kepada kita, kenikmatan yang sangat besar kepada kita, maka kita harus menggunakan kenikmatan ini untuk bisa mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menggunakan kenikmatan yang besar ini untuk bisa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa saja yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu tanpa menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk dari orang-orang yang mendapatkan doa kecelakaan dari malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau tersebut dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, ketika di tangga yang pertama beliau mengatakan amin, kemudian di tangga yang kedua beliau mengatakan amin, dan ketika naik tangga yang ketiga beliau mengatakan amin. Sehingga ketika para sahabat radhiyallahu anhum melihat itu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat." Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika aku naik tangga yang pertama, maka malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian malaikat Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu faqultu amin. Ketika aku naik tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celaka seorang hamba ketika mendapatkan bulan Ramadan, fansalakha minhu falam yughfar lahu. Kemudian bulan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa bisa menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin, maka aku kemudian mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian doa itu diaminkan oleh manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kualitas doa tersebut, yang tentunya doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cara lain bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah kecuali kita harus memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Kita harus membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Tersebut dalam satu riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya meningkat ketika datangnya bulan Ramadan. Artinya ma'asyiral muslimin, dengan bahasa yang lebih mudah kita terjemahkan, kalau bulan-bulan biasa berinfak 100.000, maka ketika datang bulan Ramadan, kita harus meningkatkan infak kita menjadi 200.000 atau mungkin lebih daripada itu. Artinya ada peningkatan dalam bulan Ramadan ini terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Jangan sampai amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini biasa-biasa saja sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini kemudian berlalu sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Tapi hendaknya kita betul-betul mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melebihkan ibadah kita, kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 2 amalan yang harus kita jaga agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa itu sendiri nilainya di mata Allah luar biasa. Sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala secara langsung kepada mereka yang berpuasa. Kalau ada pahala yang langsung Allah memberikan kepadanya, berarti pahalanya itu tidak kaleng-kaleng. Berarti pahalanya itu pahala yang punya nilai luar biasa. Kita buat perumpamaan yang lebih sederhana. Kalau ada perlombaan, ya mungkin tingkat apalah, ya ada yang lebih gede mungkin ya, pokoknya nasional. Ada perlombaan nasional, perlombaan bola misalkan. Kemudian di sana ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Kemudian yang hadir pada saat itu ada Bapak Presiden, kemudian ada Bapak Gubernur, kemudian ada Bapak Wakil Wali Kota misalkan. Coba kira-kira ketika memberikan hadiah dari 3 pemenang tersebut, siapa yang memberikan hadiah untuk juara pertama? Siapa kira-kira ma'asyiral muslimin? Apakah Pak Wali Kota? Ataukah Pak Gubernur? Ataukah Pak Presiden? Tentunya ya, yang memberikan piala untuk juara yang pertama akan diberikan oleh orang yang terpenting atau orang yang nomor 1 di negeri ini, ya tentunya akan diberikan oleh Presiden. Adapun juara-juara yang lain mungkin akan diberikan kepada yang lainnya, yang di bawah dari tingkatan tersebut. Seperti itulah kira-kira gampangan mudahnya kepada kita. Kalau saja ada amalan yang pahalanya Allah langsung yang ngasihkan, itu berarti pahalanya tidak main-main. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pahalanya sangat besar, luar biasa. Maka ibadah puasa ini harus kita jaga betul, ya, dari kualitasnya, ya, maupun dari hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, amalan yang harus kita jaga agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ibadah sholat kita. Baik itu sholat fardu maupun sholat rawatib, sholat sunnah, maupun sholat tarawih, qiyamul Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih, maka dosa-dosanya atau karena dilakukannya karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kepadanya ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lebih daripada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kepada kita, "Man qama ma'al imam fi jama'atin hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai akhir, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya pahala seperti ia mengerjakan sholat semalam suntuk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga ibadah tarawih kita. Mari kita sempurnakan ibadah tarawih kita, qiyamul Ramadan kita, sehingga dengan kita menjaga qiyamul Ramadan kita, kita akan keluar atau menyelesaikan dari bulan Ramadan ini dalam keadaan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 amalan ini setidaknya, meskipun tentunya masih banyak amalan yang lainnya yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah, tapi setidaknya untuk malam hari ini 2 hal ini yang perlu saya ingatkan, baik untuk diri saya maupun untuk jamaah sekalian, untuk mari bersama-sama kita perhatikan ibadah puasa Ramadan kita dan ibadah qiyamul Ramadan kita. Semoga dengan kita menjaga 2 ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada kita semua. Barakallahu fikum, hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam kultum singkat kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri kami
dan bisa memberikan manfaat untuk jamaah sekalian. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita harus mencoba berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Ayat ini turun berkenaan dengan Sayyidah Aisyah. Pada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, khudhu. Abu Bakar As-Siddiq dakwah pada masa itu sebatas mengajak kebenaran yang ia. Fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal. Maka kami mempelajari dari Rasulullah SAW itu. Jelaskan maksudnya karena dampak air bisa membuat orang itu terbunuh. Asyukru mabniun ala thalathati arkan.